Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Aguswati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 55 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi dari praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya seperti biasanya selalu dibimbing oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Sri Lisna Nur MPD, dan juga oleh pengajar praktek, yaitu Ibu Neneng Juliani Pujayanti SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual kali ini yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada praktek kompetensi coaching kali ini, saya ditemani oleh dua orang rekan saya. Saya, Endang Aguswati sebagai supervisor, Deti Triawati sebagai coach, dan Elin Liani sebagai coachee. Selamat menyimak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Deti. Salam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Bu ya, hari ini rencananya Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Ya baiklah Bu, sekarang saya akan menyampaikan kriteria penilaiannya sesuai alur Tirta. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Selain itu ada 3 kompetensi utama coach. Yang pertama kehadiran penuh, 2 mendengarkan aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin nanya-nanya dulu sedikit Bu. Nah, kira-kira pada hari ini kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal kehadiran penuh. Bagus sekali Bu. Kira-kira nanti ketika Ibu berjalan proses coaching, bagian mana yang ingin saya amati Bu dari penampilan Ibu? Dari kegiatan nanti yang saya perlu bantuan untuk lebih diamati mungkin dalam hal saya mengobservasi atau menggali di rencana aksinya, mungkin Bu ingin lebih spesifik lagi untuk menggali rencana aksi dari coaching saya coaching hari ini Bu. Siap Bu Deti. Bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu saat ini terhadap diri sendiri mengenai kemampuan kompetensi kehadiran penuh ya? Iya. Untuk penilaian saya terhadap diri saya sendiri dalam kehadiran penuh mungkin belum maksimal ya Bu ya. Jadi saya masih perlu belajar dalam proses ini, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dan lagi kemampuan saya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa ya nanti. Kemudian harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan ini apa Bu? Harapan saya dari kegiatan ini saya bisa bisa menemukan ketercapaian dari coaching itu untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya itu Bu. Oke. Itu harapan saya. Ya, bagus sekali ya niatan Ibu untuk membantu coaching menemukan solusi atas masalahnya. Mangga Bu, selamat melakukan coaching. Saya menyimak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Selamat pagi Ibu Elin. Selamat pagi Bu Deti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya juga? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini saya akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang seputar
kegiatan Ibu ya. Mungkin ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan kali ini. Ya Bu, biasa aja kan kita rutinitas kita kan pastinya banyaknya sekolah ya, kemudian aktivitas kita banyak lebih dominan bersama anak-anak di kelas. Nah sebenarnya senang sekali saya bisa mengobrol dengan Bu Deti walaupun di dunia maya ya, untuk sedikit mencurahkan kegelisahan, kegalauan ataupun apa sih yang saya pikirkan beberapa akhir ini. Saya itu Bu memiliki masalah ataupun ya apa ya, apakah benar nih tindakan ataupun cara saya yang saya sudah lakukan ataupun harus saya lakukan, yaitu saya itu punya murid kelas 7 SMP ya, kelas 7. Anak tersebut tidak berkebutuhan khusus, tetapi dia belum pandai membaca. Nah, jadi untuk usia 13 tahunan seperti anak tersebut, rasanya menurut saya ya belum bisa baca, saya anggap ya mungkin terlambat ya untuk anak SMP. Jadi saya mengajar di kelas itu mengalami kesulitan untuk memberikan materi, ya khususnya materi saya yaitu IPS ke anak tersebut gitu, seperti itu. Jadi Ibu menemukan masalah di dalam kelas Ibu atau di dalam anak-anak yang Ibu didik itu ada menemukan anak yang tidak bisa membaca, belum bisa membaca mungkin ya Bu ya. Untuk tingkat SMP anak belum bisa membaca itu kan memang sangat dikhawatirkan sekali ya Bu ya. Nah, dari permasalahan yang Ibu temukan itu, kira-kira Ibu punya strategi nggak untuk mengatasinya? Kan sudah hampir sekarang 1 semester ya Bu ya, saya mengajar di kelas tersebut, dan sebenarnya ada beberapa pendekatan atau strategi yang sudah saya lakukan terhadap anak tersebut. Yang pertama itu saya sudah melakukan pendekatan langsung, misalnya ketika kan dia tidak bisa baca, berarti dia bisa mendengar ya. Jadi saya memutarkan video untuk anak tersebut, walaupun misalnya video tersebut untuk satu kelas, tetapi kadang-kadang saya memutar kembali untuk khusus untuk anak tersebut. Kemudian saya pun ketika jam pelajaran di kelas tersebut sudah menerapkan pendekatan individu, yaitu misalnya materi sekarang misalnya tentang interaksi sosial, misalnya saya menyuruh dia membaca di buku paket 1 paragraf aja misalnya, supaya untuk membantu dia juga lancar atau berlatih membaca. Tetapi hal tersebut memang tidak terlalu ini ya signifikan, karena ya dia masih belum bisa membaca yang rumit-rumit gitu. Terus jadi dianya karena tidak bisa membaca, akhirnya jadi malas gitu mengikuti pelajaran, dan hal tersebut sama juga terjadi pada mapel-mapel yang lain. Jadi ketika saya ngobrol dengan guru-guru yang lain, ternyata masalahnya ya susah. Duh gimana ya anak tersebut tuh tidak mengikuti pembelajaran, yang lain misalnya sudah B, dia masih A, atau misalnya dia yang lain sudah yang misalnya lari lah, dia masih berjalan di tempat itu, yang membutuhkan pendekatan khusus. Tapi dengan saya melakukan pendekatan khusus juga, ya lama menangkapnya gitu, lama menangkap pembelajaran gitu. Jadi mungkin itu strategi-strategi Ibu ya. Yang pertama pendekatan langsung dengan memutarkan audio dan video.
terus pendekatan secara individu juga mungkin itu strategi-strategi ibu ya atau langkah-langkah ibu. Nah, dalam mewujudkan strategi itu kan ibu tuh udah punya strategi ya. Apakah itu ibu bisa bekerja sendirian nggak? Atau gimana? Ya, kebetulan saya hanya guru mapel di kelas tersebut, sedangkan ada wali kelasnya yang melakukan juga strategi terhadap anak tersebut, yaitu anak tersebut setelah pulang sekolah itu dilakukan tambahan untuk belajar membaca dengan wali kelasnya. Kadang juga wali kelasnya menyuruh ada PPL ya, yang di sana lagi mahasiswa PPL lagi praktik mengajar, dibimbing oleh PPL, kemudian diajak ke perpustakaan untuk lebih untuk lebih memberikan ketertarikan terhadap anak tersebut untuk belajar baca gitu. Jadi ibu tidak mungkin ya bekerja sendirian. Ibu juga berarti melibatkan beberapa rekan ibu dan komunitas ibu mungkin di sekolah ya untuk bisa mewujudkan biar anak itu nanti ada perubahannya mungkin ya Bu ya. Jadi yang kalau dinilai nih Bu, kalau di skala nilai nih kira-kira nih anak tersebut kalau di skala direntangkan nilai dari 1 sampai 10 itu tidak bisa membacanya, kalau menurut penilaian Ibu itu anak ada di skala nilai berapa ya Bu ya? Ya kalau menurut saya kalau dari 1 sampai 10 itu si anak tersebut masih 5 gitu Bu. Jadi kalau misalnya baca-baca yang ada akhiran misalnya ya, pantau misalnya ya, dia belum bisa, ujungnya itu belum lancar gitu. Terus emang lama gitu Bu, menulis juga lama. Menulis katanya bisa, tapi kan kalau dia belum mengenal huruf, kalau dia belum bisa membaca ya susah. Jadi dia hanya mengikuti tulisan-tulisan, bentuk tulisan gitu ya, yang ada misalnya di buku atau di papan tulis. Ya, jadi saya juga bingung ketika dikatakan ABK kan tidak, ya kan? Ya. Sedangkan dia kesulitan belajar, karena menurut saya itu bisa membaca adalah dasar ya. Dasar setiap anak, apalagi SMP, untuk terus menganalisis, misalnya lebih ke bernalar kritis dan sebagainya gitu. Jadi terima kasih Ibu mengajak ngobrol ke saya. Jadi saya itu mencurahkan keluh kesah gitu, bukannya mengeluh ya, tetapi kita lebih ke bagaimana sih saya sudah melakukan hal-hal ini, tetapi hasilnya belum maksimal. Saya juga merasa apakah saya, bahkan saya menilai saya bukan ahli ataupun misalnya ya saya guru SMP, jadi saya tidak tahu teknik mengajar membaca yang baik atau yang cepat gitu ya, yang mudah dipahami anak gitu. Jadi seperti saya kebingungan gitu Bu. Oh gitu, ya mudah-mudahan Ibu tidak kebingungan ya, dan Ibu bisa mencari referensi-referensi lain mungkin ya untuk bisa lebih meningkatkan lagi, karena walau bagaimanapun mungkin itu sudah menjadi tanggung jawab Ibu ya sebagai seorang pendidik. Nah, untuk itu kan tadi Ibu sudah strateginya, Ibu sudah membuat strategi, terus membuat mungkin kolaborasi juga ya dengan rekan dan yang ada di lingkungan Ibu. Nah, ini kalau dari medianya sendiri Bu, itu bagaimana Bu? Ibu sudah berusaha mempersiapkan tidak media apa nih yang kira-kira bisa ya meningkatkan si anak itu gitu Bu? Ada tidak? Ya Bu, selain video ya, karena kan dia bisa mendengar ya, kalau video dia mendengar, kemudian saya itu WA Japri ke dia, tapi karena dia tidak ngerti, mungkin misalnya kalau misalnya kata-kata yang sehari-hari mungkin dia bisa ya membaca, misalnya kamu di mana, nama kamu siapa, itu kelihatannya dia udah terbiasa. Bahkan pinternya si anak tersebut sebenarnya di WA itu kayak yang udah kita nulis A muncul apa kata gitu ya, kalau di WA itu ya. Kalau kita kadang suka nggak pakai karena cek Sunda mengagukan gitu. Kalau dia mah dia dengan otomatis sudah tahu gitu, seperti itu misalnya ketik nama, jam dan sebagainya. Kemudian saya juga sempat
voice note gitu Bu, misalnya tentang materi ini ya, materi. Misalnya saya jadi voice note kayak ngobrol sama dia. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah bla 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 gitu ya. Jadi silakan hafalin, nanti 5 menit kemudian saya tes dan sebagainya. Saya sempat itu Bu, apa sih, tes lisan gitu. Tapi ternyata memang kalau yang pendek-pendek ya bisa, tapi kalau yang untuk setelah dia menghafal, analisisnya juga memang kurang dibandingkan teman yang lain gitu. Gitu. Ya, jadi itu sudah ya mungkin itu rencana-rencana Ibu seperti itu ya untuk mewujudkan anak tersebut. Nah, ini berkaitan dengan waktu nih Bu. Kira-kira ini Ibu meluangkan waktu khusus nggak untuk menangani anak tersebut? Ya kalau waktu khusus hanya wali kelasnya mungkin ya Bu yang meluangkan khusus. Kalau saya sendiri lebih ke ketika di jam pelajaran saya, karena si anak tersebut mungkin kalau saya nggak ada ngajar, anak tersebut kan ada mapel lain ya kan. Kemudian kalau pulang sekolah dia sudah ada jadwal untuk dengan wali kelasnya untuk belajar baca gitu, seperti itu Bu, karena waktu luang di kita itu cuma dari jam 2 sampai jam 3 gitu dia pakai untuk belajar baca. Jadi sebagai tanggung jawab Ibu, mungkin Ibu lebih mengkonsultasikan kepada wali kelasnya mungkin ya Bu, untuk lebih memperhatikan lagi anak tersebut. Mungkin itu ya masalah Ibu ya. Iya, seperti itu. Bu, karena waktu kita terbatas ya, mungkin saya juga harus segera mengakhiri percakapan kita. Nah, kira-kira nih dari obrolan kita, apa sih yang bisa Ibu dapat gitu? Ada nggak sesuatu yang bisa Ibu? Ya sebenarnya Bu, saya senang berbicara dengan Ibu karena sama-sama pendidik akan lebih mendengarkan saya ya. Sebenarnya ya kita kalau misalnya wanita itu ya didengarkan saja sudah cukup gitu ya, apalagi kita dibantu untuk menemukan solusi. Kita jadi berpikir saya tuh udah melakukan ini, berarti kalau belum berhasil kita akan rencanakan melakukan ini gitu ya. Saya dibantu untuk menemukan sendiri strategi atau ide-ide permasalahan yang saya hadapi dengan ya mengutarakan. Ya, Bu Deti, gimana tadi coachingnya? Insya Allah ya, semangat semua. Ya Bu. Saya mau ini Bu, menanyakan nih setelah Ibu melakukan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri saat coaching tadi? Kalau saya melihat performa saya dalam kegiatan coaching tadi, ya mungkin ya Bu ya, mungkin itu sudah baik karena saya sudah menjalankan proses coaching dengan menggunakan alur yang sudah dirujuk dan sudah ditentukan. Mungkin itu Bu. Ya, luar biasa ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, kenapa saya melihat demikian? Karena saya berusaha bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach itu. Dia bisa menemukan berbagai macam solusinya dari apa yang dia kemukakan, masalahnya apa, dan saya juga bisa menggali strategi-strategi apa saja yang bisa merubah keadaan seperti itu menjadi lebih baik lagi. Dan si coachnya berhasil menemukan gitu ya Bu, itu yang menjadi indikator penilaian saya kenapa saya merasa berhasil, atau intinya mungkin di situ Bu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Deti? Tadi saya silakan mengamati berjalannya coaching Bu Deti dengan Bu Elin. Jadi dalam hasil observasi saya, karena Ibu ingin
mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Saya melihat Ibu luar biasa sudah hadir secara utuh gitu ya dan penuh di dalam proses coaching ini. Dari awal sampai ke akhir Ibu betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh coach gitu dengan Ibu memberikan respon-respon dan ketika Ibu ingin diamati di eh, saat mengeksplor rencana aksi kepada Koci, saya juga melihat Ibu melontarkan banyak pertanyaan, yaitu diantaranya bagaimana peran Bu Elin dalam mengajarkan membaca, apakah intens atau tidak, dan di situ Bu Elin menjawab ada keterlibatan wali kelas dan guru PPL. Kemudian Ibu bertanya lagi gitu tentang medianya seperti apa begitu ya. Itu juga dijawab oleh Koci. Kemudian juga waktu khusus ya, Ibu menanyakan waktu khusus dan dari awal sampai akhir Bu keren banget Bu. Jadi udah hadir secara penuh itu pendapat saya. Hanya saja mungkin sedikit tambahan dari saya Bu bahwa kita juga bisa melibatkan orang tua ya di pertanyaan itu. Nah, jadi bagaimana orang tua juga terlibat dalam proses anaknya membaca. Tapi dari awal sampai akhir alur tirtanya udah terpenuhi Bu, bagus banget gitu. Nah, sekarang Bu rencana tindakan apa Bu untuk kedepannya yang akan Ibu kembangkan atau akan Ibu latih lagi ke depannya? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih berlatih lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu ya. Kalau Oh tadi iya. saya berusaha meningkatkan kompetensi di kehadiran penuh, untuk kedepannya mungkin saya akan lebih meningkatkan di ya selain mendengarkan aktif, saya akan lebih meningkatkan lagi di membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih menggali lagi potensi-potensi mungkin yang ada pada diri coach itu sendiri Bu, dan si coachnya nanti bisa menemukan berbagai macam solusi untuk meningkatkan atau untuk merubah suatu keadaan yang awalnya buruk atau awalnya jelek mungkin bisa kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Bu. Ya, betul Bu Eti ya. Jadi kita mengharapkan memang tidak proses yang langsung 100% dari coaching ini, tapi ada kebertahapan dan ada progres kebaikan di dalamnya gitu ya. Ada progres yang lebih baik seperti itu. Terima kasih Bu Deti, terus berlatih ya. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa terbantu dari proses coaching ini. Begitu. Termasuk kita sendiri juga ya. Jadi bertambah ilmunya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.